malam. Selamat malam. Kami ucapkan déjà vu, dan déjà vu itu kan di dalam bahasa Perancis artinya kelingan sidik-sidik. Déjà vu artinya kelingan sidik-sidik secara bahasa Jawa. Bismillah. Aku ketemu yang teman namanya Winda Nurmastiti, kayak kelingan sapa to ya. Angel lho kuwi sapa. Kok kaya kelingan sapa to ya. Kayaknya ada ingatan gitu. Kayak ada ingatan zaman dulu. Padahal belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu. Saya ketemu di 2014. 14 itu. 2014. Winda Nurmastiti sapa? Enggak asing gitu ya. Kayak enggak asing. Ini kono yo. Oh, Kok iso bareng? Itu déjà vu. itu bukan sebuah kebetulan lagi gitu. Kebetulan itu betul diambil dari kata benar. Oh iya. Suatu kebenaran, sesuatu yang hak. Kebetulan kebenarannya. Kebenaran hak. Oh, Hak. Dan itu memang ternyata setelah saya teliti dengan secara singkat dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Lama aku oleh nyinaon iki. Déjà vu itu. Kok iso ya? Aku penasaran loh. Aku itu tidur mimpi ketemu wanita cantik bajunya pink. Kok ketemu terus tiap tidur? Aku penasaran. Ternyata yang jaga Prambanan. juga Prambanan. Dia ingat aku tapi aku lupa sama itu sih. Apa tuh yang jaga Prambanan? Roro Jonggrang. Waktu itu. Makanya aku kalau ke Klaten lewat Jogja mesti kepalaku menghadap ke kiri. Itu dah spontan gimana itu? Ya nggak tahu, itu kayak dituntun saya kok. Untuk gitu. Rasanya pengen nang Prambanan dari SD. Prambanan. Saya kalau sama Candi Prambanan, Candi Borobudur, jadi kayak pengen banget. Tapi kan waktu itu harus bayar masuknya. Sampai saat ini belum pernah saya masuk Prambanan. Ya besok. Kalau di pinggir Prambanan pernah sama Tai Suhu latihan bersama, itu kan di pinggir Prambanan, bukan di dalam Prambanan. Belum pernah masuk ke Prambanan sampai saat ini. Wong kere ya. Masya Allah, Prambanan di Rontawal. Sama-sama Jawa Tengah wisata. Prambanan. Saya itu ke Borobudur nunggu traktiran orang lain. Oh yang kemarin itu ya. Ya dulu ikut orang Medan, kemarin ikut Wahyu. Baru 2 kali aku masuk Borobudur. Nunggu traktiran karena saking mahalnya. Mahal sekarang. Ini mahalnya kok. Sekarang mana lockdown itu? Déjà vu itu kelingan sidik-sidik. Lucu dolan. Lucu. Aneh. Ternyata kan itu pernah ketemu di mana sebelum kita hidup di dunia, namanya alam ruh. Di alam roh. Alam ruh. Oh. Alam ruh ya di langit kok. Berarti rasa-rasa nggak asing, rasa-rasa kok kayak pernah ada ingatan-ingatan itu semua ada Tanpa sebab kok bisa cinta, tanpa sebab kok bisa benci, itu ternyata kawan bayi. Ada asal usulnya gitu ya. Iya, asal usulnya. Oh, ada. Iya, ya memang di alam roh dulu. Zaman dahulu itu kita pernah ketemu di sana kelingan. Neng angel kelingan. Itu kenapa kok bisa lupa, bisa sulit? Ya karena ketika roh turun di dalam kandungan itu kan 4 bulan kekum banyu, 5 bulan. Iya. Oh Di iya. Al-Quran disebutkan 120 hari di dalam ibunya. Nah iya. Aslinya 9, tapi kan yang 4 bulan masih ikut ibunya, jantungnya. Ketika sudah 4 bulan ke sini, jantungnya sudah ikut sendiri. Ya, sendiri itu. Kayak pohon pisang. Nanti diputus, udah ada akarnya. Pertama pohon pisang kan anaknya ikut ibunya, ketika sudah berakar sendiri, dan itu ada waktunya, tidak asal kecil udah disapeh. Iya. Nggak boleh, ada waktunya. Kalau dalam ilmu agama menyapeh itu 2 tahun, minum susu ibu 2 tahun baru disapeh. Ada waktunya, nggak wator. Ada tata cara. Ada tata caranya. Kenapa lupa? Karena beda alam. Ini ada alam dunia ini. Alam dunia, sedangkan di akhirat alam akhirat. Nah, ketika kita di sana itu ribuan tahun, mungkin loh di alam roh itu, di kampung akhirat itu. Di kampung akhirat. Saya juga lupa. Cuman sedikit saya pelajari.
sedikit-sedikit saya pelajari, ingatannya muncul. Tapi efeknya saya, ketika saya kecil itu saya dituntun oleh gaib. Iya. Dituntun oleh gaib. Takut sekali saya dituntun oleh gaib itu. Kalau di rumah sendiri saya nggak berani. Yo gimana tuh yo nggak ada barang, ada suara kok. Protek. Ada suara tanpa wujud gitu. Rasanya itu mbak Bali mbah sing wis mati. Kan wedi tenan. Mbak Sana rumah Saan itu kan berjanjian aku balik ngaji turu di rumah mbahku. Itu masih SD kelas 1 SD. Itu saya ketakutan. Keringet dingin saya. Ada suara klutek-klutek kayak ambil piring ini. Ya Allah. Enggak tenang itu. Ya enggak tenang, takut kok. Saya dari kecil sudah dihantui oleh sesosok yang enggak terlihat mata, tapi suaranya ada. Jengkel gitu nanti. Enggak tahu. Saking takutnya saya sowan-sowan. Ya sowan ke Habib Munjir untuk belajar. Untuk ngaji sama Cak Nun dan lain sebagainya. Akhirnya agak mending. Nah, ketika saya melakukan sebuah spiritual, doa saya bukan rezeki, bukan kesaktian. Doa saya adalah saya bisa akrab dengan Nabi Muhammad. Doanya saya akrab. Itu jarang sekali tuh seperti. Iya, saya saking takutnya. Maksudnya akhir 2016 itu saya diteror sama jin. Jinnya itu berwujud keris, mau menusuk dada saya. Takut aku. Saya baca selawat saking takutnya. Saya itu orangnya penakut tau. Kalau sama yang enggak kelihatan, enggak sportif, enggak kelihatan kok kalau ngampleng kena. Iya. Enggak sportif. Sportif itu. Di sportif itu kan MMA itu, sama-sama kelihatan. Sama-sama kelihatan. Nanti kayak roh gentayangan baik enggak sportif itu, meneror manusia. Enggak kelihatan kok, ngancam. Enggak sportif. Sportif. Nah itu. Nah ketika di situ aku mulai tenang itu, mulai berdoa, membaca sholat semakin banyak. Mulai ketenangan. Nah, efeknya saya teman-teman SMA itu sama SMP banyak yang lupa. Ketika dejavu saya semakin dibuka. Itu di sini juga loh. Jadi semakin ingat teman-teman ruh saya di atas. Kayak Winda itu dulu di atas namanya siapa? Masih ingat saya. Padahal dulu di 2014 kan murid saya, tapi di langit 1 di alam ruh akrab banget ini. Dia sering pakai topi, cari jamur-jamur. Dan di ruh itu ada universitas besar namanya Loh Mahfud. Dibuka di Quran ono sebelah ini. Loh Mahfud itu. Loh Mahfud itu kan tempat di mana malaikat Jibril meniup ruh. Lewat Lauhul Mahfud itu. Malaikat Jibril yang bertugas ruh itu. Meniup ruh ke janin. Ternyata ada. Berarti kan yang saya lihat di dalam mimpi sama di Al-Quran. Saya kait-kaitkan ada semua di Al-Quran ternyata. Kok aneh bahwa semua barang itu ada yang menjaga, kayak akik dan menjaga. Ternyata jin itu suka dengan berlian sama emasnya. Iya. Nyambung gitu. Tadi ada yang bertanya, apakah planet dan bintang ada yang menjaga? Ada malaikat. Di bulannya itu. Ada matahari juga ada yang jaga. Kok nggak panas? Malik Joko neraka orang panas. Kalau pakai logika nggak ketemu. Iya. Pakai iman itu. Ngimpi itu karena berasal dari pikiran. Wah, aku lagi nggak memikirkan apa-apa, ngimpinya ketemu itu. Halo? Iya. Aku nggak mikirkan apa-apa loh. Iya. Kecuali saya yang mimpi hutang, saya di dunia hutang, mimpinya dikejar-kejar debt collector, itu kan nyambung. Wong mimpi kadang nggak nyambung. Iya memang. Tapi semuanya berkesinambungan, kan itu mumet. Memang semua berkesinambungan. Iya, gitu. Corona ada di Al-Quran banyak banget. Mau cari berapa ayat? 15 ayat lebih. Padahal Al-Quran sudah zaman dahulu. 1400 tahun yang lalu. Corona 2020. Iya. Dejavu itu yang diteliti orang Prancis itu kan kelingan sidik-sidik. Loh, aku kan penasaran jajal dungo. Ya Allah, pada yang kelingan sing akeh. Kelingan aku juran. Sedikit-sedikit lama-lama gitu ya. Tapi ingatan di dunia hilang. Beberapa persen sama teman-teman aja banyak lupa. Teman sekolah. Iya, padahal itu baru 2006, 2004, 2005. Itu udah banyak yang lupa ya. Apalagi teman kuliah yang baru kemarin 2000. Mak,
kayak syuting yang suaranya masuk nanti. Jadi seperti itu, deja vu itu ingat sidik-sidik. Kok koyo kayak apa to ya? Kok wis tau ngimpi wae ya? Masuk dulu teman saya, teman Maiyah tanya sama saya, Mas Hasan, apakah alam mimpi itu yang sesungguhnya, apakah ini yang fana? Oh, tanya balik. Kalau tanya balik aku bingung. Iki tenan apa ora? Sing awak dhewe saiki. Gek iki sing ngimpi, sing asli sing sesuk. Aku mendengar ada teman dari Facebook itu mengatakan mati itu juga seperti mimpi. Cuman dia nggak balik lagi. Oh. Gitu? Mimpi permanen gitu. Kok aku ngimpi kok awakku digotong wong nggawa kerendo. Aku ngimpi kok aku kok lebokke nang wek kuburan. Giliran ditanya malaikat ilang kayak kelingan. Iya, iki tenan iki wis ora balik. Dan disitu menangis, si mayit itu nangis. Ngeri ya itu. Ngeri ternyata. Nangis kenapa kok? Ya nangisnya karena orang balik meneh. Getun wis orang ibadah wis rampung, wis ditutup, utang wis rampung, wis rampung kabeh. Hanya pertanggungjawaban di alam barzah atau kuburan. Sama mungkar nakir itu. Sampai mungkar nakir. Ini ternyata deja vu ada saya mendapatkan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim, surat Muhammad juz 26 ayat 30. Walau nasya'u la raina kahum fa la araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qaul wallahu ya'lamu a'malakum wala ta'rifannahum fi lahnil qaul wallahu ya'lamu a'malakum. Dan sekiranya kami menghendaki, nek Gusti Allah karo malaikat menghendaki, niscaya kami perlihatkan mereka kepadamu. Dibuka meneh. Sehingga engkau benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Tanda-tandanya. Di tanda-tandanya kayak setahun ya. Dicetak ke arep Gusti Allah. Iya. Arep Gusti Allah dijelaskan meneh. Iya we. Iya we. Nek orang indigo masih mending. Dia tahu yang gaib. Dia tahu yang gaib. Misalnya ketemu pocongan, ketemu peri dan ini di atasnya mending nih. Kelingan biyen. Sehingga engkau benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan engkau benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicaranya. Dan Allah mengetahui segala perbuatan kamu. Sampai kalau lagi. Muhammad. Deja vu ada di Al-Quran. Cuman tidak ditulis deja vu. Kelingan sithik. Kelingan sithik. Oh ya nggak tahu itu urusan munkar nakir kalau itu ada detailnya mak. Jadi perbuatan dosa seperti ini namanya mengazab seperti ini tuh yang tahu munkar nakir. Kalau saya nggak tahu. Aku tanya malaikat munkar nakir, jawabannya wah ini udah ada kuasa hukum, manusia tidak boleh tahu. Misalnya nyolong pitik siji ngebuk ping pira itu yang tahu munkar nakir. Prosedural, SOP, standar kerja operasional malaikat. Kalau ingat itu lucu tapi aneh. Wong saya berapa persen sedikit ingat, tapi berapa persen sedikit lupa. Teman-teman sekolah sudah banyak yang lupa saya. Itu aja yang saya sampaikan tentang deja vu. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam for Sky.